Malam itu Bu Rani berniat kembali mencuri nangka dari lahan Pak Gondo. Karung ini masih kuat, bisa muat banyak nangka kalau aku pinter milih. Nangka pun gampang, toh di lahan Pak Gondo nangkanya berlimpah. Ibu, kenapa sih harus ambil nangka dari lahan Pak Gondo lagi? Aku takut ketahuan, Bu. Kalau sampai ada orang yang lihat gimana? Ah, Laras, kamu itu terlalu takut. Orang kaya itu mana bakalan sadar kalau nangkanya hilang 1-2. Lahannya aja luas banget, 100 hektar loh. Tapi Bu, kalaupun banyak, tetap aja itu kan punya orang. Apa nggak sebaiknya kita beli aja di pasar meski lebih mahal? Rasanya biar lebih berkah. Laras, kamu ini terlalu polos. Hidup itu bukan soal berkah doang, tapi pintar cari kesempatan. Kalau ada yang gratis, buat apa buang duit beli? Aku cuma nggak mau nanti ada masalah, Bu. Kadang aku mimpi buruk, takut kalau ibu kepergok pas lagi ambil nangka di sini. Ingat ya Laras, keripik nangka ini jalan kita jadi kaya. Ibu nggak mau lagi jatuh miskin kayak dulu. Semua orang bakalan tahu keripik kita paling enak. Ayo, waktunya panen gratis nih. Karung besar ini bakalan penuh dan uang juga bakalan penuh di kantong ibu. Wah, lihat tuh, buahnya gede-gede banget. Ini sih rezeki nomplok buat aku. Kalau aku bisa bawa pulang 2 karung, uang masuk pasti lebih gede. Lagian, Pak Gondo itu orang kaya raya. Mana mungkin peduli nangka sebanyak ini. Lahannya segini luas, 1-2 buah hilang juga dia nggak bakalan sadar. Pelan-pelan Bu Rani mulai mencuri nangka-nangka tersebut. Karung pertama udah setengah penuh. Wah, aku harus tambah lagi. Kalau sehari bisa panen 2 kali, aku bisa kaya dalam waktu sebentar. 2 jam kemudian. Makasih banyak ya Pak Gondo. Nangkanya enak banget. Dan jangan harap bisa ngitung satu-satu. Aku bakalan balik lagi besok buat ngambil lebih banyak. Dengan karung yang berat di pundak, Bu Rani meninggalkan lahan itu tanpa rasa bersalah. Sore itu dapur Bu Rani dipenuhi aroma manis khas nangka yang digoreng. Laras, lihat nih, keripik nangka buatan ibu udah matang. Aromanya harum banget kan? Orang warung pasti langsung suka. Ibu yakin ini bakalan laris manis. Wah, wanginya nyebar kemana-mana, Bu. Dari depan aja orang bisa cium. Tapi apa nggak kebanyakan minyak? Ah, kamu ini jangan khawatir. Justru pakai minyak banyak bikin keripik awet renyah. Lagian orang-orang gak bakalan mikir sejauh itu. Yang penting rasanya enak. Iya sih, Bu. Cuma aku kadang heran deh, kok bisa ibu dapat nangka sebanyak ini? Rasanya kemarin di dapur udah ada 2 karung penuh. Itu urusan ibu Laras. Kamu gak usah banyak tanya. Yang penting sekarang kita punya stok buat bikin keripik lebih banyak. Kamu tinggal bantu ibu bungkusin aja. Iya deh, Bu. Aku bantu aja. Setelah keripik selesai digoreng dan dibungkus dengan rapi, Bu Rani mulai menjualnya. Wah, Bu Rani datang lagi ya bawa titipan. Itu keripik nangka lagi ya? Waduh, pelanggan saya kemarin suka banget, Bu. Cepet banget habisnya. Iya, betul Bu Wati. Ini saya bawain lebih banyak lagi. Kemarin sih baru nyoba. Sekarang saya yakin pasti lebih laku. Rasanya makin renyah loh. Iya, Bu. Ibu semalam sibuk banget goreng keripik sampai dapur penuh minyak. Semoga aja banyak orang suka ya, biar laku terus. Pasti laku, Nak. Keripik nangka itu jarang ada di sini. Apalagi seenak ini. Saya nitip harga ya Bu Rani, biar cepet habis. Nanti kalau kurang, kabarin lagi aja. Wah, mantep Bu Rina. Saya seneng banget deh kalau orang-orang suka. Biarpun mereka nggak tahu rahasia dapur saya, yang penting jualannya terus habis. Sore itu warung Bu Wati terlihat sangat ramai. Wah, Bu Wati, ini keripik nangka ya? Dari kemarin saya dengar orang-orang ngomongin ini terus. Katanya renyah banget, bikin lagi. Saya beli 1 bungkus dulu deh. Iya, betul Bu Rina. Ini titipan Bu Rani, baru 2 hari masuk warung saya. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang cari, cepet banget habisnya.
Ya ampun, baru digigit aja udah kerasa kriuknya. Rasanya manis, gurih, renyah banget. Jarang-jarang loh ada keripik nangka seenak ini di sini Bu Ati. Iya Bu, saya juga ikut kaget. Biasanya orang nitip cuma numpang jual, tapi ini beneran bikin warung tambah rame. Banyak anak muda juga suka. Farah, itu yang dari kemarin viral bukan sih? Keripik nangka, katanya enak parah sampai orang-orang itu rebutan beli. Kita cobain yuk. Ya Ran, aku itu lihat di sosmed juga ada yang upload foto keripik ini. Bungkusnya sederhana banget, tapi katanya itu rasanya itu nggak main-main. Ayo beli sekalian 2 bungkus. Ini pas banget masih ada stok. Kalau telat dikit biasanya udah habis. Rian, Farah, cobain dulu deh. Kalian pasti suka. Wah gila, sekali gigit langsung kriuk gitu. Rasanya unik banget, manis nangkanya itu masih terasa. Tapi renyahnya kayak keripik kentang premium. Ini sih juara. Astagfirullahaladzim, iya. Aku pikir keripik nangka bakal terlalu manis. Ternyata pas banget, ada gurihnya juga. Seriusan ini harusnya bisa dijual lebih mahal. Bu Ati. Betul banget kata Para, saya juga kaget. Enaknya bikin gak berhenti ngemil. Bu Ati, saya tambah 1 bungkus lagi ya. Alhamdulillah, senang banget saya lihat semuanya suka. Besok saya suruh Bu Rani bawain lebih banyak lagi deh, biar nggak cepet kehabisan kayak kemarin. Kalau gini caranya keripik ini bisa jadi tren baru. Nggak nyangka dari kampung sini ada produk sekeren ini. Kita harus sering-sering beli nih. 3 hari kemudian. Keesokan harinya supermarket kecil di kota tampak ramai. Di rak cemilan keripik nangka titipan Bu Rani tertata rapi. Lihat Laras, raknya hampir kosong lagi. Keripik ibu ini laku keras, baru sehari taruh udah hampir habis semuanya. Ini namanya rezeki gede. Iya Bu, tapi jangan terlalu bangga dulu. Aku takut nanti kalau ketahuan ngambil nangka dari lahan Pak Gondo, masalah besar bisa datang tiba-tiba. Kamu ini kebanyakan mikir. Lahan itu kan luas banget, nggak mungkin ketahuan. Lagian nangka cuma sebagian kecil. Yang penting sekarang kita untung besar. Wah parah, lihat deh keripik nangka yang kemarin kita coba. Aku nggak nyangka di supermarket juga udah ada. Cepet banget tersebar ya. Beneran, aku harus beli lagi. Rasanya kemarin itu bener-bener bikin ketagihan. Kayaknya bakalan jadi cemilan wajib aku tiap minggu. Nah, pas banget ketemu kalian di sini. Itu semua hasil kerja keras saya. Keripik nangka ini resep rahasia turun-temurun. Makanya bisa seenak itu. Serius Bu, resep rahasia? Saya pikir cuma teknik goreng biasa. Tapi emang rasanya sih beda. Salut deh, ibu itu bisa bikin usaha ini sukses secepat itu. Walah, iya Bu, bungkusnya sederhana tapi isinya itu loh luar biasa. Jangan-jangan nanti bisa masuk toko besar juga ini, gak cuma supermarket kecil. Di meja kayu sederhana tumpukan uang hasil titipan keripik nangka berserakan. Hahaha, lihat ini Laras. Uang segini cuma dari titipan 2 hari. Kalau tiap minggu kayak gini, kita bisa kayak mendadak nih. Semua orang suka keripik ibu. Iya Bu, uangnya banyak banget. Tapi aku takut gimana kalau suatu saat ketahuan kita ngambil nangka dari lahan Pak Gondo. Itu bisa jadi masalah besar. Kamu jangan terlalu takut Laras. Pak Gondong gak mungkin tahu. Dia luasnya ratusan hektar. Gak mungkin nangkanya hilang segini bikin dia curiga. Tapi Bu, meskipun gak ketahuan, aku tetap gak tenang. Rasanya makan hasil curian. Aku takut uang ini gak berkah buat kita. Kamu ini kayak orang tua aja ngomongnya. Uang itu tetap uang Laras. Orang lain yang usaha kerja keras juga belum tentu dapat segini. Kita ini pintar manfaatin peluang. Tapi Bu, kalau yang dipakai itu hasil yang bukan hak kita, apa pantas disebut rezeki? Aku cuma nggak mau nanti ada balasan buruk. Udah Laras, jangan bikin suasana rusak. Lihat sendiri kan, pelanggan pada suka. Warung-warung rebutan nitip keripik ibu. Itu tandanya usaha ini berhasil. Keesokan harinya Bu Rani kembali mencuri nangka. Hahaha, lihat ini, pohon nangkanya penuh lagi. Kalau kemarin bisa dapat 1 karung, hari ini aku harus bawa bisa lebih dari 2 kali lipat. Dengan gesit Bu Rani mengambil nangkanya.
Nangka gratis ini kayak emas. Siapa sangka cuma dari sini aku bisa jadi orang kaya mendadak. Ini emang jalan rezeki aku. Biarin aja lah orang lain capek kerja. Aku ini cukup pinter ambil yang udah tersedia. Dunia ini untuk orang yang berani nekat kayak aku. Ini baru namanya panen besar. Aku harus sering-sering datang ke sini. Selama nggak ketahuan, aku bisa terus jadi kayak mendadak. Dengan 3 karung nangka di pundaknya, Bu Rani melangkah pulang. Siang itu di warung Bu Wati, Kalian denger nggak? Katanya di lahan Pak Gondo itu banyak nangka yang hilang belakangan ini. Aneh banget kan? Soalnya nggak ada yang jaga di sana. Iya Bu, saya juga sempat dengar dari orang-orang. Katanya teh buahnya tiba-tiba berkurang banyak. Padahal lahannya teh luas banget. Gak mungkin kan hilang begitu aja. aku juga jadi heran soalnya belakangan ini keripik nangka di warung dan supermarket kecil makin banyak. Jangan-jangan ada hubungan sama buah yang hilang itu ya? Aku juga kepikiran. Keripik Bu Rani kan lagi laris banget. Rasanya enak sih. Tapi aku jadi mikir, jangan-jangan bahan bakunya dari situ. Hati-hati ngomongnya, kita nggak punya bukti. Tapi emang aneh, dari mana ya dia bisa dapat nangka segitu banyaknya tanpa lahan sendiri? Kalau dipikir-pikir masuk akal juga ya Bu. Bu Rani tiba-tiba bisa produksi keripik banyak. Padahal sebelumnya itu nggak pernah ada usaha sebesar itu loh. Kalau memang benar begitu, benar-benar keterlaluan. Rezeki dari hasil nyolong gak bakalan berkah. Meskipun sekarang orang-orang masih muji-muji keripiknya. Bener Bu, kalau memang dia ambil dari lahan orang tanpa izin, yaitu sama aja mencuri. Cepat atau lambat pasti bakalan ketahuan. Saya mah cuma kasihan aja ya kalau sampai benar. Soalnya usaha jujur juga sebenarnya bisa aja sukses. Kenapa harus ambil jalan yang licik? Tapi gimana ya, orang-orang kayak Bu Rani kan kadang gak mikir jauh. Yang penting sekarang laku keras, urusan dosa itu belakangan. Hati-hati deh kalau memang Bu Rani yang ambil. Cepat atau lambat pasti bakalan kena balasannya. Kita lihat aja nanti. Keesokan harinya beberapa warga yang curiga kepada Bu Rani mulai menyelidikinya. Bu Rina, aku penasaran deh. Porsi keripik Bu Rani makin banyak. Tapi dari mana ya dia dapat nangka sebanyak itu? Rasanya nggak masuk akal kalau cuma dari kebunnya sendiri. Iya Bu Ati, aku juga mikir gitu. Setiap hari stoknya banyak banget. Aku jadi penasaran, jangan-jangan ada cara licik dia ngambil nangka. Aduh, kasihan juga ya kalau sampai benar. Tapi ya gimana lagi, orang-orang cuma lihat keripiknya enak, nggak peduli prosesnya. Aku sih pengen tahu juga Bu, kalau benar dia ambil dari lahan orang, pasti suatu saat bakalan ketahuan. Rezeki yang gak halal itu gak bakalan bertahan lama. Tapi sekarang dia malah makin percaya diri. Stok keripiknya nggak pernah habis. Pelanggan happy, semua puji keripiknya. Hayo loh, ngomongin saya ya. Aduh, jangan banyak mulut deh. Yang penting kan laris, semuanya senang. Itu yang paling penting. Jangan ganggu urusan saya. Sore itu, Bu Rani kembali ke lahan Pak Gondo berniat mengambil nangka untuk stok keripiknya. Aduh, kayaknya nangka di sini masih banyak nih. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang lihat. Kalau ketahuan, rugi besar. Namun tak jauh dari sana ada seseorang para pemburu. Apa itu di sana? Kok ada pria-pria bawa kandang ya? Aduh, aku harus hati-hati. Jangan sampai mereka lihat aku. Ini bukan tempat biasa lagi. Ya ampun, itu kandangnya penuh landak. Pasar gelap. Aduh, ini bahaya banget. Jangan sampai aku kedatangan orang-orang ini. Bisa-bisa langsung ribut. Namun Bu Rani tanpa sengaja bikin suara keras saat mencari nangka. Bu Rani akhirnya kedok oleh kedua pemburu hewan langka. Mereka siap dengan senapan angin. Aduh, jangan. Aku cuma ambil nangka. Aku nyesel. Jangan sampai aku kena. Astaga.
Aku nggak mau mati di sini. Diam, jangan gerak sedikit pun. Kalau kau coba kabur, kau itu gak akan selamat. Semua perbuatanmu sudah ini tercatat. Ini peringatan buat orang yang serakah, yang berani mengusik hutan dan juga fauna. Kita harus merasakan akibatnya. Jangan bikin bisa lolos begitu saja. Aduh, aku nggak mau. Aku cuma butuh buat usaha. Jangan bunuh aku. Aku janji nggak akan serakah lagi. Terlambat, semua orang itu yang lalai dan juga serakah akan menerima balasannya. Jangan bergerak. Sekarang kau akan merasakan azab dari keserakahanmu. Pelajaran ini untuk semua yang mencoba menipu alam dan juga orang lain. Keserakahan bisa membutakan hati dan juga dosa kecil yang diulang-ulang bisa menyeret pada azab yang tidak terduga. Rezeki haram tak akan pernah berakhir dengan indah.